saat ini saya berada di Dezora, sebuah Japanese residential pertama di BSD City. Dan saat ini saya berada di rumah contoh dari klaster Kiyomi Dezora. Dan klaster Kiyomi dengan tipe 10 ini memiliki luas tanah 200 meter persegi dan juga luas bangunan 350 meter persegi. Dan klaster Kiyomi ini memiliki dua tipe 10 dan juga tipe 12. Saat ini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh Ibu Jenny Kurniawan, Head of Sales and Promotion Dezora. Ibu Jenny? Halo. Halo Ibu, saya izin pakai kabar? masker. Ibu, luar biasa sekali klaster Kiyomi ini. Yang kita berada di sini itu ada di tipe 10 ya Ibu? Betul. Nah Ibu, kalau boleh saya tahu ini Ibu, di unit tipe 10 ini Ibu, ada berapa akses pintu ya Bu? Kita ada dua akses untuk di tipe 10 ini. Ada di lantai 1 ya, Ya. Bisa masuk melalui pintu garasi. Ya. Kalau untuk ke ruang utamanya bisa masuk dari lantai ini ke lantai 2. Oh oke, berarti kita lewat tangga ini ya Bu? Iya, betul, lewat tangga. Baik, kalau gitu bagaimana kalau kita langsung masuk lewat tangga sini Bu? Yuk. Kita langsung ke ruang utama ya Bu ya? Yes. Oke, Yuk, mari. baik. Mari pemirsa, kita langsung aja masuk ke rumah tipe 10. Dan pemirsa, saat ini kita sudah berada di depan pintu utama dari klaster Kiyomi tipe 10. Nah, kalau kita lihat nih, sepertinya gagang pintunya berbeda nih daripada rumah-rumah yang pada umumnya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Jenny, Ya. ini untuk gagang pintunya sendiri nih apa nih Bu? Jadi untuk tipe 10 Kiyomi ini kita sudah lengkapi dengan smart door lock system. Oh. Ya, di mana aksesnya itu ada terdiri dari berbagai macam nih. Ada 4 macam. Pertama, kita menggunakan fingerprint, ya. Kedua, kita menggunakan pin Ya. dan juga bisa tap card di sini. Selain Oke. itu ada juga kunci manualnya di sini. Gitu. Wah, luar Jadi biasa. banyak kan keamanannya Canggih banget ya, Bu. sangat berlapis-lapis. Benar Bu, berarti nggak bisa nih kayaknya maling masuk ya Bu. Baik Bu, kalau gitu kita langsung masuk aja nih Bu, karena saya udah nggak sabar pengen ngelihat dalamnya. Oke, yuk. Yuk, Bu. Mari. Wah, bagus banget ya Bu, rumahnya benar-benar bikin nyaman saat saya masuk ke dalam sini. Terima kasih. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, Iya. ini untuk konsep ruang tamunya ini seperti apa nih Bu? Oke, jadi kita berada di lantai 2 living dining area. Ya, Oke. kita sebutnya living dining, di mana konsepnya itu open wall. Oh. Jadi tidak ada sekat sama sekali supaya kelihatannya lebih luas. Selain itu, furniture yang kita pilih itu ada sentuhan luxurious klasik. Tapi furniture-nya tetap kita pilih yang modern supaya feel-nya kelihatan lebih homey. Iya sih Bu, Gitu. benar-benar ini sangat-sangat luas dan mewah terlihatnya Bu. Betul. Kalau gitu mungkin kita boleh melihat ke sana dulu ya Bu ya. Boleh? Yuk, mari. Saat ini kita sedang berada di ruang makannya Bu. Iya. Saya melihat ini untuk set meja makannya ini bikin wah nyaman sekali nih Bu. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, di mana furniture termasuk dengan ruang makan itu kita pilih yang luxurious klasik, tapi alat-alatnya ataupun perangkatnya itu kita pilih yang modern supaya bisa kelihatan lebih lux lagi ya, lebih Oh, premium iya. lagi, gitu. Nah, kalau di sini untuk kitchen-nya ya Bu? Ya, ini kita sebutnya dry kitchen. Jadi konsep dry kitchen ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumennya. Oke. Biasanya untuk menyiapkan makanan kayak snack, makanan yang lebih light supaya bisa, kan biasanya sambil ngobrol, sambil ngumpul-ngumpul dengan keluarga gitu. Jadi sambil lebih hangat lah gitu. Iya. Yang cukup yang untuk bersih-bersih saja ya Bu, yang Iya, simple, yang betul. mudah untuk disajikan Iya, ya. dan mudah untuk dibersihkan juga. Iya betul. Nah Bu, kalau Iya. saya boleh tahu, untuk di lantai ini ada berapa kamar mandi Bu? Di lantai ini kita ada 2 kamar mandi. Yang pertama ada di sini, kita sebutnya powder room. Dan yang kedua ada di dalam kamar tidur. Karena di setiap kamar tidur yang ada di Dezora, khususnya termasuk yang ada di klaster Kiyomi, itu pasti ada kamar mandinya. Jadi kalau misalnya tamu ataupun kita mau bersih-bersih gitu ya, tanpa harus ke kamar, kita sediakan juga powder room di ruangan ini. Oke Bu, kalau begitu kita lihat ruang selanjutnya ya Bu. Yuk. Nah sekarang kita berada di ruang apa Bu?
Saat ini kita berada di junior master bedroom, di mana di dalamnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dan ada bathtubnya. Dan yang kita tampilkan di sini adalah hobby room, yang mana bisa dijadikan alternatif desain bagi para konsumen kami. Dan di lantai ini juga ada balkonnya di lantai 2. Oh, oke. Gitu. Jadi di sini alternatif desainnya ya, Bu. Iya. Jadi bisa jadi kamar, bisa jadi hobby room, yes. dan juga ada balkonnya ya, Bu. Iya. Wah, Jadi luar biasa. konsumen punya pilihan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Iya. Gitu. Oh, baik, Bu. Nah, selanjutnya kita naik ke lantai atas ya, Bu ya? Boleh? Yuk. Kalau di lantai 3, itu Ya. ada ruang apa saja, Bu? Di lantai 3 itu kita sebut sebagai sanctuary floor. Ada 2 kamar tidur, kamar anak, dan master bedroomnya. Gitu. Yuk kita lihat ruangannya. Berarti di klaster Kiyomi dengan tipe 10 ini tuh semuanya itu dengan 3 lantai ya, Bu? Nah, Betul. konsep 3 lantai itu sendiri itu seperti apa, Bu? Oke, di setiap rumah yang ada di Zora, termasuk di klaster Kiyomi ini, kita mengusung konsep 3 generasi. Jadi seperti tradisi orang Indonesia ya, yang selalu senang untuk berkumpul. Nah, 3 generasi ini mulai dari kakek nenek, kita sendiri sebagai orang tua maupun anak-anak berkumpul di dalam satu rumah untuk merasakan lebih hangat dan lebih nyaman. Seperti itu. Di lantai 1 ini kita sebutnya villa floor karena di dalam rumah contoh tipe 10 Kiyomi memungkinkan kita hadirkan kolam renang. Jadi ambience-nya itu kita bawa suasana villa hadir di dalam rumah setiap harinya. Seperti itu. Oke, Bu. Nah, untuk lantai 2-nya Mbak Luki, kita sebutnya family floor di mana living dining areanya itu tidak ada sekat, open wide area, sangat spacious untuk bisa merasakan kehangatan dan kenyamanan dari para anggotanya. Dan yang terakhir Mbak Luki, di lantai 3 ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini disebutnya dengan sanctuary room di mana orang tua atau papa mama bisa memiliki me time. Kenapa? Karena di master bedroom itu sangat luas, dilengkapi dengan master bathroom, grand spacious, dan juga ada walk-in closet serta balkonnya. Jadi area di master bedroom itu sangat amat nyaman bagi orang tua untuk memiliki waktu kesendirian. Wah, Gitu. mantap sekali ya, Bu. Ini konsepnya dari lantai 1, 2, dan 3. Nah, saya boleh nggak, Bu, langsung kita melihat dari kamar anak, Bu, terlebih dahulu? Boleh banget, yuk kita lihat seperti apa di dalamnya ya. Mbak Luki, sekarang kita sudah berada di lantai 3 kamar anak. Ya. Nah, kamar anaknya seperti yang Mbak Luki lihat ya, sangat luas dan juga bisa dilengkapi dengan tempat untuk belajar anak, untuk ruang tidur pastinya, dan dilengkapi dengan kamar mandi. Jadi satu area itu multifungsi sehingga anak juga bisa merasa nyaman dan privasinya tetap terjaga. Gitu. Oh, oke, Bu. Jadi emang anak tidak akan perlu keluar untuk ke kamar mandi ya, Bu. Cukup di kamar saja. Betul. Bisa tidur, bisa belajar, dan juga bisa ke kamar mandi untuk mandi. Iya. Seperti itu ya, Bu. Kan seperti kita ketahui ya, selama pandemi itu kan sekolah mengadakan home learning Iya. atau sekolah di rumah secara daring. Nah, kita berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pandemi selama ini. Iya. Gitu. Benar-benar sempurna sekali, Bu. Kalau gitu kita lanjut ke kamar utama ya, Bu. Kamar utama di lantai 3 master bedroom kita ya. Mari. Wah, besar sekali ya, Bu, untuk kamar utamanya. Iya, jadi kita sudah berada di master bedroom lantai 3 nih Mbak Luki. Di mana kalau Mbak Luki lihat areanya cukup besar ya, master bedroom ini Iya. dilengkapi dengan jendela yang juga cukup besar sehingga pencahayaannya bisa maksimum Iya. baik di pagi hari maupun ya kalau misalnya kita bosan untuk melihat ke arah luar bisa lebih enak lagi gitu. Selain itu di master bedroom lantai 3 ini dilengkapi juga dengan balkonnya untuk bisa lihat ke arah depan, lihat-lihat misalnya di pagi hari ataupun di sore hari. Selain itu ada juga walk-in closet dan master bathroomnya yang sudah dilengkapi dengan bathtub. Gitu. Oke, ini lebih lengkap, lebih besar, dan juga benar-benar lebih nyaman pastinya. Iya. Bu, kalau boleh saya dibantu untuk melihat ke balkon, boleh nggak, Bu? Karena
kan seperti saat ini ya, kita tuh kan orang-orang membutuhkan kayak berjemur nih Bu, matahari. Benar, pagi-pagi gitu ya. Iya Bu, Oke. di kala pandemi ini. Jadi mungkin ada baiknya kalau Gimana kita kalau kita melihat. merasakannya Iya. ya? Oke, mari yuk Iya Bu. kita coba. Wah, Nah, bagus banget Bu pemandangannya dari atas sini. kita sudah berada di balkon lantai 3 nih Mbak Luki. Gimana? Apa yang dirasakan setelah berada di balkon? Pastinya saya nyaman Bu. Dan ini tuh benar-benar saya bisa ngelihat view yang sangat-sangat luas. Seluas mata memandang ya. Iya Bu, bener banget. Dan kita bisa melihat nih keasrian yang ada di dalam lingkungan The Zora saat ini. Iya, betul sekali Bu. Jadi tuh ya saat pagi hari ini Bu, Iya. bisa nih kita semua berjemur ya Betul. Bu di sini sambil ngeliat yang hijau-hijauan di sebelah sana. Iya, atau kita bisa juga malam hari ngelihat cahaya bintang ataupun bulan ya, Oh untuk iya, bisa bener banget, Bu. merasakan indahnya ke alam kita. Luar biasa sekali benar-benar. Rumah yang sangat istimewa dan komplit pastinya. Baik Bu, sekarang kita lihat ke lantai 1. Saya sudah Oke. nggak sabar nih Bu. Ya, Mbak Luki mau kemana? Ini Ke lantai di tipe 10 Kiyomi ini kita dilengkapi sudah dengan home elevator dari Mitsubishi Electric. Wow, Yuk. di rumah ada liftnya Bu. Nah, jadi Mbak Luki, di tipe 10 Kiyomi ini kita sudah berikan kepada penghuninya home elevator dari Mitsubishi Electric. Wow, Ini luar dia biasa Bu. fungsinya. Jadi di rumah ada liftnya. Ya, Udah betul. bukan di mall lagi Bu, di rumah Bu, ada liftnya. Di rumah kita hadirkan lift yang aman dan nyaman untuk penghuninya. Gimana? Kita coba? Coba, Langsung Bu. ke lantai 1 ya. Mari Bu, Oke. luar biasa. Bu, saya mau tanya, Ya. kalau misalkan listrik padam dan kondisinya kita di dalam, bagaimana Bu? Jangan panik dan jangan takut. Mitsubishi Electric pastinya sudah memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari pengguna home elevator ini. Jadi kalau blackout mati lampu itu sudah dilengkapi dengan daya cadangan sehingga home elevator akan turun satu lantai yang terdekat. Gitu. Oke Bu, berarti kalau saya di lantai 3, saya akan turun Turunnya ke lantai 2. kedua. Betul. Oke, Jadi pasti aman dan nyaman lah. boleh tunjukkan ke saya Bu, ada ruang apa saja di sini? Mari ikuti penjelasan dari kami ya. Nah, baik Bu. Di sini itu ruangan apa Bu? Nah, kita berada di lantai 1. Ini adalah living room yang bisa digunakan untuk ruang santai bersama keluarga juga ya. Di lantai 1 ini terdapat gudang dekat dengan kamar tidur. Iya. Selain itu juga ada wet kitchen atau dapur kotor yang bisa digunakan untuk masak-masak makanan gitu ya. Dilengkapi juga dengan kamar tidur asisten rumah tangga, toiletnya dan juga area untuk jemur pakaian seperti itu. Oke Bu. Selain itu di lantai 1 ini juga ada kamar tidur. Pembedanya adalah luasan dari kamar tidur yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Tapi tetap dirancang dengan nyaman untuk para penghuninya. Berarti di sini living roomnya tuh lebih private ya Bu ya? Betul, Mbak Luki. Jadi ya bisa digunakan untuk yang tadi saya sebutkan 3 generasi, berarti di lantai ini sebenarnya untuk kakek nenek kita. Oh iya, mungkin kalau ke atas kan susah ya tangga Iya, meskipun ada lift meskipun pun ada juga. home elevator Iya. ya, tapi untuk area yang lebih private untuk kakek nenek atau oma opa bisa digunakan di lantai 1 ini. Dan jangan lupa, lantai 1 ini kita sebut sebagai villa floor, di mana memungkinkan bagi penghuninya untuk menghadirkan kolam renang. Jadi kita membawa suasana villa, suasana liburan setiap hari di dalam rumah. Di Villa Floor lantai 1 ini kita dilengkapi dengan keamanan yang terintegrasi dengan smartphone kita. Pertama ada CCTV,
baik berupa analog maupun komunikasi dua arah. Selain itu juga ada motion sensor yang kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau masuk itu bisa kita ketahui dari smartphone yang sudah terhubung tadi. Gitu. Jadi keamanannya memang sudah diperhatikan dari awal untuk penghuni kita. Canggih ya Bu, jadi yang pemilik rumah tidak perlu khawatir lagi. Betul. Kalau ada apa-apa, ada yang mau jebol pintu apa segala macam, itu sudah bisa langsung mereka lihat dari smartphone yang mereka miliki langsung ya Bu. Iya. Wow, luar biasa sekali, canggih. Oke Bu, kita langsung lihat aja ya Bu kolam renangnya. Mari. Nah Mbak Luki, ini adalah suasana villa floor kita, di mana di rumah contoh ini kita memungkinkan dan kita sediakan kolam renang. Jadi suasana liburan kita hadirkan di rumah serasa setiap hari liburan. Oh iya Bu, bener banget ya Bu. Apalagi dalam kondisi pandemi gini ya Bu. Betul. Di mana semua orang di rumah kan. Iya. Dan dilarang ya untuk bisa keluar kota kalau nggak penting-penting banget. Jadi di setiap lantai dari unit tipe 10 Kiyomi ini kita perhatikan keamanan dan kenyamanan dari setiap penghuninya. Benar-benar luar biasa ya Bu, kita dibuat nyaman senyaman-nyamannya di rumah dan dibuat tenang setenang-tenangnya di saat kita keluar rumah karena keamanannya terjamin sekali di sini ya Bu. Betul. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, terus tetap di acara ini karena sebentar lagi akan ada talk show ya, di mana narasumbernya salah satunya adalah Ibu Jenny dan juga ada Ibu Ingrid Kansil selaku Ketua IPMI. Dan nantinya akan dipimpin oleh rekan saya, Mas Ebot. Sampai jumpa! Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di webinar seputar klaster Kiyomi persembahan dari The Zora. Baiklah, webinar ini diselenggarakan atas kerjasama The Zora dan juga MNC Portal Indonesia. Bersama saya, Ebot Wijaya, akan memandu acara selama beberapa jam ke depan. Dan hari ini kita akan berbagi informasi seputar apa saja sih keunggulan dari klaster Kiyomi ini dan juga sharing bersama narasumber-narasumber spesial pada hari ini. Dan hari ini juga tema webinar ini spesial banget, yaitu Good Environment Matters. Artinya seberapa pentingnya lingkungan rumah yang baik bagi keluarga. Dan tidak lupa juga saya ingin menyapa partisipan yang sudah hadir pada hari ini yang sudah bergabung secara virtual, rekan-rekan dari komunitas IPMI, yaitu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, dan juga partisipan-partisipan lainnya yang sudah bergabung di kesempatan pada hari ini juga. Selamat sore semuanya, boleh diangkat tangannya, dilambaikan tangan. Halo, selamat sore. Baik, terima kasih. Kami juga akan memberikan kesempatan kepada partisipan di sini untuk menanyakan pertanyaan kepada narasumber kami di kolom Q&A yang tersedia. Seperti yang kita ketahui, setiap orang pasti mendambakan memiliki hunian yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap serta segala kemudahan di dalamnya. Dan juga tentunya dengan akses yang mudah untuk dijangkau. Selain sebagai tempat huni bagi keluarga, hunian kerap dijadikan sebagai aset investasi yang sangat menguntungkan, terutama yang sangat menguntungkan, sangat besar sekali yang ingin memiliki investasi menjanjikan. Menangkap peluang tersebut, Sina Maslen selaku developer ternama di Indonesia menawarkan hunian eksklusif dalam proyeknya, yaitu adalah The Zora Cluster Kiyomi. Untuk lebih tahu lagi seputar properti khususnya Cluster Kiyomi dari The Zora ini, kita akan sharing seputar hunian yang tepat bagi keluarga itu seperti apa aja sih bagus huniannya dan manfaatnya, aksesnya yang mudah. Dan hari ini kita juga sudah kehadiran narasumber yang sangat tepat. Telah hadir di sini Ibu Ingrid Kansil. Beliau adalah seorang aktris senior, seorang model, aktif juga di dunia politik dan sekarang sedang aktif sebagai ketua komunitas IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Selamat sore dan juga apa kabar Ibu? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, meskipun di masa pandemi COVID yang tengah melanda dunia termasuk negara kita, tetapi kita semua masih tetap produktif ya. Ya. Alhamdulillah. Tetap menjaga kesehatan ya Bu ya. Amin, insya Allah.
Baik, dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales and Promotion. Selamat sore dan apa kabar Ibu Jenny? Selamat sore, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Yang penting selain sehat juga harus gembira, harus bahagia. Harus bahagia. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, saya akan memulai untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sama Ibu Ingrid Kansil. Oke. Berbicara seputar hunian nih Bu, bagaimana Ibu dan keluarga dalam memilih hunian yang tepat nih Bu? Ya tentunya dalam memilih hunian yang tepat ada beberapa variabel yang perlu kita pertimbangkan. Karena yang namanya hunian itu kan seumur hidup ya. Kalau bisa ya kita tinggal di situ mulai dari misalnya kita hamil anak sampai anak itu mungkin kuliah gitu ya, kita tinggal di rumah itu. Jadi banyak faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Nah, pertama menurut hemat saya, ini untuk saya pribadi, saya ketika menentukan sebuah hunian, yang pertama yang harus saya pikirkan adalah keterjangkauan harga, ya, keterjangkauan budgetnya gitu ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Tentunya semua orang pengen kita punya hunian itu yang besar, yang nyaman gitu kan, yang ya, pokoknya eksklusif dan lain sebagainya. Tapi yang faktor utama yang harus kita pikirkan adalah kemampuan kita untuk membeli ya, dari sisi anggaran. Berapa pendapatan kita per bulannya. Meskipun sekarang mungkin kan sudah ada cicilan melalui KPR dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya kita juga jangan terlalu berlebihan ya. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan budget kita. Yang kedua adalah akses ya. Mungkin ada jalan tol ya, itu juga harus kita pikirkan. Lalu juga kendaraan umum apakah masuk ke kompleks perumahan yang akan kita pilih gitu. Karena ini kan terkait dengan mobilitas kita gitu kan. Dan juga ini kalau dari sisi akses juga terkait dengan harga jual nantinya kalau memang kita memang mau investasi. Yang ketiga adalah menurut saya sarana dan prasarana pendidikan. Itu sangat penting sekali karena apalagi kalau kita punya anak kecil atau kita keluarga muda gitu ya yang merencanakan misalnya punya anak berapa, 4 gitu kan, tentunya kita harus berpikir sarana sekolahnya nanti di mana gitu. Enggak, kalau bisa sih yang tidak terlalu ada di komplek perumahan itu, dan kalaupun agak sedikit jauh tidak terlalu jauh dari rumah gitu kan. Lalu juga sarana lainnya seperti rumah sakit, karena rumah sakit juga termasuk hal yang urgent ya. Jadi poin-poin inilah yang menurut saya patut dipertimbangkan oleh ibu-ibu semua gitu ya, untuk bisa memilih hunian yang tepat bagi kita. Baik, nah itu bicara dari tadi Ibu sangat lengkap sekali Bu ya, dari harga, fasilitas, akses dan lain-lain. Nah, bicara tentang rumah nih Bu, tidak lepas dari desain interiornya nih di dalamnya nih. Seberapa penting faktor desain interior dalam memilih sebuah hunian? Kalau menurut saya sih penting ya, kalau saya pribadi karena saya orang entertainment gitu, biasanya suka sesuatu yang indah gitu kan. Dan kita juga perlu kenyamanan gitu, juga rumah juga perlu diaktualisasikan gitu kan. Jadi jasa untuk yang mendesain itu penting sekali ya, jasa desainer itu sangat penting sekali. Yang pertama adalah menurut saya mungkin dari sisi anggaran bisa lebih efisien. Kalau kita nggak expert banget soal desain interior, menurut saya menggunakan jasa desain interior sangat penting sekali, daripada kita ngarang-ngarang gitu ya, kita bikin konsep sendiri tapi ternyata belepotan salah gitu ya, terus kita malah rombak lagi, kita harus ngeluarin uang lagi gitu ya. Kalau menurut saya kalau nggak terlalu expert banget, mendingan kita menggunakan jasa desain interior supaya lebih aman, lebih terkonsep. Karena banyak ya saya lihat rumah-rumah yang konsep sendiri jadi acak-acakan gitu. Misalnya rumahnya sebetulnya nggak terlalu kecil, cukup sedang, tapi malah kelihatannya jadi sempit. Karena salah dalam hal mungkin penempatan atau ya dari sisi interiornya juga tidak terkonsep gitu. Jadi menurut saya jasa interior itu sangat penting sekali. Baik, kalau untuk dari jasa interior kan biasanya udah sebelum ini udah ada gambar-gambarnya. Udah ada gambar.
Kalau untuk pernak-perniknya sendiri nih, menurut Ibu Kansi beli sendiri atau memang udah? Kalau awal kan karena kita diskusi dengan jasa desain interior dan itu pun harus disesuaikan dengan budget yang kita punya kan. Mereka biasanya kan ibu mau yang budget berapa gitu kan, jadi lebih fleksibel, termasuk juga perantal perintilnya, pernak-perniknya gitu. Nah kalau next ini udah jadi, sudah terkonsep dengan baik. Kalau memang kita bosen, misalnya beberapa tahun kemudian mau ganti, ya karena kita sudah tahu konsepnya, udah tahu rule-nya, udah tahu jenis interior di rumah kita bisa beli sendiri untuk ganti-gantinya, nggak usah pakai jasa interior lagi gitu. Baik. Jadi kalau Ibu udah melalui dengan jasa desain interior, semua sudah komplit lah ya. Saya pikir sih lebih efektif ya. Lebih efektif ya. Nah, seperti yang kita ketahui sama-sama nih Bu, saat ini kan kita masih menghadapi pandemi COVID-19 nih. Nah, menurut Ibu Ingrid nih, apa yang dibutuhkan sebuah hunian untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini bagi keluarga maupun lingkungan Ibu? Ya, karena sekarang ini di masa pandemi kan banyak sekali protap kesehatan yang harus kita teladani, harus kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti misalnya social distancing yang mengharuskan beberapa company itu work from home gitu. Kalaupun ada yang work from office, tapi juga nggak semua karyawan dijadwalkan kerja gitu. Jadi kita tentunya kalau di saat ini kalau saya saya perlu space untuk kantor gitu di rumah. Kita create lah mungkin ruangan yang nganggur, tadinya hanya untuk tempat duduk-duduk, dibikin space kantor gitu. Karena yang saya rasain ketika saya harus bekerja tapi di meja makan, kok kayaknya aura suasana kebatinnya itu nggak dapet gitu, energinya nanti orang lalu lalang, terus ada saudara duduk ngopi sambil makan, jadi nggak fokus gitu. Saya pikir salah satu yang kita perlukan di sebuah hunian yang di masa pandemi ini adalah space untuk kantor. Itu yang ke satu. Yang kedua, karena saya juga suka sport, suka olahraga dan kadang-kadang kan juga kita nggak memungkinkan untuk olahraga di luar karena mungkin takutnya terlalu ada orang interaksi gitu kan ya. Jadi menurut saya juga harus ada space untuk olahraga di dalam rumah ya. Paling nggak untuk naruh satu treadmill lah. Betul. Treadmill atau cross trainer gitu karena saya memang olahraganya itu gitu, harus ada dibikin space itu gitu. Dan yang penting sekali bagi saya, hunian itu harus bisa menciptakan sirkulasi udara yang bagus. Baik, jadi dari segi buat kerja, terus juga buat hobi juga penting juga di dalam menanggulangi di pandemi COVID-19 ini syukur-syukur sih ada tempat untuk bercocok tanam ya, seperti ini nih. Tuh kan banyak banget di situ ya. Banyak jadi banget semua gitu. Kebutuhan udah terlengkapi ya. Iya, kalau bisa, berkebun, betul. Berkebun ya, wah. Baiklah, pastinya Rumah Idaman itu juga selain memiliki fasilitas yang lengkap dan akses yang mudah, hunian dengan smart system yang terintegrasi, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini memang sangat dibutuhkan ya Bu ya. Betul. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sharing seputar hunian yang diinginkan dan tepat bagi keluarga seperti apa. Dan jelas kita membutuhkan hunian terbaik untuk mewujudkan keinginan keluarga. Salah satunya klaster Kiyomi dari Dezora adalah jawaban dari hunian impian bagi keluarga di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan melanjutkan bincang-bincang lagi dengan narasumber kita yang spesial, yaitu dengan Ibu Jenny. Namun sebelum itu, kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini.
Baiklah, itu tadi sudah sama-sama kita menyaksikan sekilas video tentang The Zora. Dan langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Jenny selaku Head of Sales and Promotion The Zora. Apa kabar Ibu? Halo, baik kabarnya. Semoga sehat Terima selalu ya, Bu, kasih. ya. Amin. Boleh dijelaskan nih Bu, klaster Kiyomi ini seperti apa Bu kepada audiens kita atau mungkin calon customer dari The Zora ini Bu? Oke, jadi klaster Kiyomi ini adalah klaster yang keempat yang kita keluarkan di kawasan The Zora. Sebelumnya kita sudah launching klaster Keiya, Kimura, Kazumi. Ya, klaster ketiga. Nah, yang ini yang paling baru itu kita klaster Kiyomi, dan yang kita keluarkan bulan Desember tahun lalu itu adalah tipe yang terbesar, tipe 10 dan tipe 12 gitu. Nah, untuk fasilitas nih Bu, kira-kira fasilitas apa aja Bu yang ada di The Zora? Fasilitas yang ada di surrounding dulu ya, surrounding The Zora itu kita ada 5 shopping center, kemudian ada Cocok juga itu, cocok. cocok untuk ibu-ibu ya. Iya. Selain itu ada juga sekitar 10 fasilitas kesehatan dan juga lebih dari 20 fasilitas pendidikan, Wow. mulai dari playgroup sampai dengan universitas. Berarti kriteria masuk tuh, kriteria saya cocok ya, Cocok ya. Lengkap semua. cocok ya? dengan kriterianya Ibu Ingrid Iya. ya. Yes. Saya dapat. Kalau secara lokasi Bu? Kalau apa di secara lokasi? di dalam The Zora sendiri kita ada 5 thematic garden, kemudian ada 3 community park, dan yang terakhir kita akan hadirkan clubhouse yang namanya Samasana khusus untuk di The Zora. Kita akan hadirkan onsen pool pertama yang ada di BSD City. Oh, onsen yang Iya. air panas kayak di Jepang itu ya. Betul, yang berendam itu. Luar biasa fasilitasnya. Betul. Iya, Jadi iya. kita akan hadirkan pertama kali di BSD City dan Iya, adanya iya, di iya. The Zora. Oke. Baik Bu, untuk saat ini kan sedang launching nih adalah klaster Kiyomi. Iya. Nah, tipe unit hunian yang dimiliki oleh klaster Kiyomi ini ada apa aja sih Bu? Dari hal yang terkecil mungkin? Oh, sampai yang Kiyomi ukuran besar? ini yang kita keluarkan pertama kali tipenya tipe atau lebar 10 kali 20, dan kemudian tipe 12, itu 12 kali 20 gitu. Oke, baik. Coming soon kita akan keluarkan tipe 9. Oh. Tipe 9. Iya. Tipe 9 Agak berapa lebih kamar kecil. itu? Kita selalu kamarnya ada 4 plus Oh, 1. selalu 4. Iya. Udah 4 plus plus 1. untuk apa? Asisten rumah tangga itu ya? Iya, termasuk gitu. Oke. Dan kita selalu mengedepankan privacy. Jadi di setiap kamar tidur kita pasti ada kamar mandinya. Oh. Kamar mandi dalam ya. Keren. Lebih mudah ya, lebih aman ya. Iya, iya, lebih iya. memudahkan. Nah, kalau dari keunggulannya sendiri nih Bu untuk klaster Kiyomi ini dibandingkan dengan klaster-klaster yang lainnya. Iya. Kita klaster di Kiyomi ini yang kita hadirkan itu pastinya kita mengusung high tech, high spec dan high quality. Kita mengusung teknologi yang ada di teknologi Jepang. Iya. Dan kemudian kita berikan juga dry kitchen dan wet kitchen khusus untuk di tipe 12 gitu. Smart door lock dan juga lantainya udah fully marmer gitu ya. Ibu Jenny, Iya. kalau di klaster Kiyomi ini boleh dijelaskan smart systemnya seperti apa sih? Smart system yang kami miliki itu terintegrasi semuanya ya. Jadi kita bisa kontrol melalui smartphone yang kita miliki. Mulai dari misalnya menyalakan listrik, menyalakan apa namanya elektronik gitu ya. Itu atau kita memantau CCTV itu bisa kita pantau melalui handphone atau smartphone kita gitu. Baik, tadi kan sempat kita melihat tayangan video sebelumnya. Iya. Banyak sekali item-item yang menarik nih Bu. Iya. Dari klaster Kiyomi ini. Iya. Boleh jelaskan Bu konsep awal dari pembuatan klaster Kiyomi ini? Seperti apa Bu? Oh, jadi kita awalnya melihat tradisi orang Indonesia. Orang Indonesia senang banget ngumpul kan ya. Iya. Kan Iya. sampai ada istilah Iya. mangan orang mangan sing penting ngumpul. Iya. Jadi kita di sini konsepnya 3 generasi. Artinya kita bisa membawa orang tua kita beserta anak kita untuk tinggal bareng dalam satu hunian gitu. Jadi kita mengharapkan apa namanya kehangatan yang ada di dalam keluarga itu sendiri seperti itu. Selain itu kita juga karena tadi ngumpul-ngumpul tadi itu kita menghadirkan living dining area di lantai 2 yang cukup besar gitu ya supaya kehangatan keluarga bisa terjadi dalam di lantai 2 itu. Itu di semua tipe atau hanya satu? Di semua tipe ada living dining. Iya, ada di lantai 2. Oke. Gitu.
Oh iya Bu, saya ingin bertanya nih Bu, Iya. selain dari lokasi, bentuk rumahnya kan udah bagus banget nih. Nah, saya ingin Terima juga kasih. bertanya tentang desain interior di dalamnya nih Bu. Itu Oh. secara konsep mengambil tema apa Bu? Di tipe 10 ini kita mengambil tema klasik, ya, Klasik. secara keseluruhan. Namun khusus untuk di lantai 1 kita mengusung tema Villa Floor, artinya kita menghadirkan suasana villa untuk di rumah kita. Jadi kayak setiap hari itu rasanya liburan, gitu. Jadi nyaman banget, nggak usah kemana-mana ya. Iya, karena Jadi kan di kita rumah lagi aja masa ya, Bu? pandemi kan, Iya, dan betul. juga ada work from home, anak-anak juga home learning. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan suasana yang nyaman buat keluarga, supaya keluarga juga betah. Wah, kalau saya sih kayaknya langsung betah nih kalau. Oh iya sama, saya juga udah ngebayangnya, aduh. Pengen Seperti juga. yang kita sama-sama ketahui nih Bu, Iya. saat ini kan rumah bukan lagi sebagai hunian, Iya. tetapi juga bisa dijadikan sebagai investasi juga ya. Iya. Nah kalau untuk klaster Kiyomi de Zora ini potensi nilai jual atau investasinya bagaimana nih Bu? Oke, kalau melihat perkembangan dari penjualan The Zora sendiri itu bagus banget karena kita lihat dari awal The Zora berdiri sampai dengan sekarang itu secara investasi mengalami kenaikan 5-10% setiap tahunnya. Wow. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk beli The Zora. Mantap ya. Apalagi kalau beli properti ya, itu Aha. jangan sampai kita ngumpulin uang dulu baru bisa, itu harus dipaksakan supaya kita benar-benar punya. Kalau enggak, kalau menunggu jadi-jadi. Iya, betul. Jadi kalau ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk beli The Zora? Iya. Sekarang, jangan tunggu-tunggu lagi. Baik. Oke. Nah kalau dari untuk investasi pastinya sudah terlihat nih Bu ya, Iya. dari angkanya tadi. Nah untuk The Zora ini Bu, kedepannya secara pengembangannya akan seperti apa nih Bu? Oke, kita akan menghadirkan, sebenarnya The Zora akan menghadirkan 5 klaster hunian dan juga 3 komersial area, di mana komersial ini kita akan tayangkan pertama kali atau kita hadirkan di semester 2 tahun ini. Menurut Ibu nih, di tengah pandemi saat ini, bagaimana sih perilaku pembelian properti saat ini Bu? Ya, kalau dilihat ya dari mulai pandemi sampai dengan sekarang, penjualan yang ada itu cukup baik ya, sehingga apalagi kita juga dibantu menginduk kepada Sinar Mas Land yang saat ini punya program yang sangat menarik, namanya Wish for Home, WFH juga, Yes. gitu. Wow, Nah, keren, kita keren. The Zora salah satu proyek yang ikutan dalam program ini. Jadi kita akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk pembelian properti bagi konsumen kita. Baik. Seperti itu. Kalau dari secara market Bu, Ya. apakah perumahan The Zora dengan berbagai keunggulan ini cukup bisa bersaing dengan properti lainnya Bu? Pastinya ya. Jadi jangan takut pada saat kita membeli properti, itu The Zora khususnya pasti akan memiliki nilai saing yang bisa kompetitif dengan kompetitor yang ada di sekitarnya. Gitu. Wah, kalau gitu setuju banget nih Bu. Kapan lagi ya kita punya hunian yang aman, nyaman, lengkap dengan segala fasilitas yang terbaik dan juga sudah saling terintegrasi ya. Betul. Selain itu juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah hunian di masa saat ini. Iya.
Wah, seru banget nih. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng para narasumber kita yang sangat spesial. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Baik, pertanyaan yang pertama, tips-tips untuk memilih hunian yang tepat bagi keluarga muda yang baru ingin memiliki rumah sendiri. Pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ingrid. Silakan. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk keluarga muda yang pengen memilih hunian yang tepat, yang penting menurut saya adalah sarana dan prasarananya seperti sekolah tadi, terus rumah sakit, karena kan mereka punya anak. Nah, anak-anak kecil ini kan suka ringkih ya, suka dikit-dikit pilek, dikit batuk, demam gitu kan, harus cari rumah sakit cepat gitu kan. Jadi itu rumah sakit menurut saya penting sekali. Terus sekolah, playground ya, taman bermain anak juga menurut saya itu sangat penting sekali. Dan yang paling penting lagi menurut saya adalah faktor lingkungan yang harus kita perhatikan. Iya. Apakah banjir atau enggak? Nah, itu nomor satu. Ya, nomor satu supaya kita enggak nyesal di kemudian hari. Terus yang kedua, kita bisa melihat tingkat kriminologinya, tinggi apa enggak gitu ya. Kalau memang aman dan safe, kita pastikan, baru kita bisa memutuskan gitu bahwa rumah ini tepat kita beli. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk melihat unit yang ada di Klaster Kiyomi ini jika berada di luar kota? Nah, berarti pertanyaan ini kita persilakan kepada Ibu Jenny. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ada di luar kota tapi ingin melihat atau mengetahui rumah contoh kami, itu mudah saja. Bisa menghubungi di 021 2958 0089 dan tim marketing kami akan bersedia untuk mengadakan virtual tour bagi Bapak Ibu untuk melihat show unit yang ada di Dezora. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya yaitu adalah Klaster Kiyomi ini kan memiliki home elevator. Iya. Nah, itu apakah aman Bu Jenny? Dan bagaimana kalau terjadi mati lampu? Silakan Ibu Jenny. Oke. Pastinya home elevator yang kami hadirkan di setiap hunian kami itu dirancang dengan sangat aman karena sudah dilengkapi dengan sensor di setiap pintunya sehingga mencegah terjepit. Dan kalau tadi pertanyaannya kalau terjadi blackout ya atau mati lampu, itu jangan takut karena home elevator dari Mitsubishi Electric ini memiliki cadangan daya sehingga pada saat mati lampu itu akan bergerak ke lantai yang terdekat. Baiklah, itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk di chatroom kita, dan sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan yang lainnya yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Tapi jangan khawatir, kalau ada pertanyaan seputar Klaster Kiyomi ini, silakan untuk langsung mengunjungi ke Marketing Gallery Dezora, The Breeze, BSD City Unit L03 Lake Level untuk bisa langsung melihat unitnya dan juga untuk bisa langsung menghubungi ke marketing dari Dezora. Baik, terakhir nih untuk para narasumber kita, saya ingin meminta closing statement dari Ibu Ingrid dan juga Ibu Jenny seputar memilih lingkungan hunian yang baik nih. Mungkin Ibu Ingrid terlebih dahulu, silakan. Oke, rumah adalah tempat kita merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih hunian yang akan kita pilih nanti. Dan saya pikir Dezora adalah pilihan yang tepat karena tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Jenny yang luar biasa. Sarana dan prasarana dan semua variabel yang tadi saya sampaikan ke Mas itu sudah terpenuhi oleh pihak Dezora. Selanjutnya saya menuju ke Ibu Jenny, silakan. Oke, terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Ingrid Kansil pada Sama-sama. siang hari ini, juga Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar kami pada siang hari ini. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk melihat langsung keistimewaan dari Dezora.
kasih. Dan sudah sampai kita di penghujung bincang-bincang kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ingrid Kansil atas Sama-sama, waktunya. Mas Arbot. Dan juga terima kasih banyak pada Ibu Jenny untuk informasi seputar klaster Sama-sama. Kiyomi dari The Zora. Iya. Pada hari ini juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang hadir dan juga rekan-rekan komunitas IPMI yang sudah ikut bergabung secara virtual pada hari ini. Akhir kata, saya Ebot Wijaya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa lagi.